Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahullahu basyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin yang semua kita hormati, Bapak Ibu pengurus mushola, selanjutnya bapak-bapak, angku-angku, nyenyek, alim ulama, cadik pandai, para tokoh masyarakat, kemudian ibu-ibu, bunda kandung, pemuda-pemudi, insyaallah sadu kita yang hadir di rumah Allah pada malam hari kini khususnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah masih berikan kepada kita nikmat lahir dan juga nikmat batin. Nikmat lahir diberikan oleh Allah, kok kaki wak pagunakan melangkahkan dan elok-elok, mata dipagunakan untuk mandangan dan elok-elok, talingo dipagunakan untuk ambo sengaja membalik tu jan teman wang lain kali kan. Kiranya lai connect Pak. Mata dipagunakan untuk mencari nan elok-elok, talingo dipagunakan mandangan nan elok-elok. Artinya setiap nikmat yang diagih di Allah kalau dipagunakan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, berarti awak lah menjadi orang yang bersyukur. Demikian pula nikmat batin yang diberikan oleh Allah. Nikmat batinnya itu hati yang diberikan oleh Allah dalam keimanan kepada Allah. Aku dak ada bandingannya dah. Banyak manusia hidup di dunia ini Bapak Ibu ndak sadonya beriman dah. Tapi alhamdulillah awak lai jaga keimanan di Allah. Iman itulah yang senantiasa harus wak jago. Baca menjaga iman yang ada di dalam hati kita. Nabi menyuruh jaddidu imanakum. Perbaharui keimanan kamu. Maka hati yang telah diberikan oleh Allah hidayah tersebut, minta selalu petunjuk kepada Allah. Itulah nan awak baca dalam solat awak. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Agilah kami hidayah ya Allah dalam meniti jalan atau agamamu ini. Jangan sampai takalicik, jangan sampai jalan-jalan salah jalan. Kalau ikolah dilakukan Bapak Ibu, berarti lahir batin awak lah dikecian orang yang bersyukur. Tapi awak lai percaya agama Islam itu agama Allah, lai mengakui Allah sebagai Tuhan. Tapi kalau katiko nikmat zahir dipagunakan juga kan yang buruk-buruk, berarti alun sempurna syukur orang kepada Allah. Ada orang mengecehan, alhamdulillah lai bersaki kami kini kuat, tapi nya tak pernah tiba ke surau tu. Itu alun bersyukur lah itu. Alhamdulillah laya doyo diagi rezeki dari Allah, tapi nak do kaki kepalanya sujud, dah adonya menghadap Allah. Itu hanya sekadar di lisan. Maka ulama mengatakan zuhuru asari nikmatillah ala lisani abdi. Bukti hamba bersyukur kepada Allah tu kok lisan dipergunakan untuk zikir.
Anggota tubuh dipergunakan untuk melakukan kebaikan. Kemudian hati dipergunakan untuk meyakini bahawa setiap nikmat itu dari Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita dijadikan oleh Allah sebagai abadan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan walaupun di dunia tak pernah awak bersuara jo Nabi, tak pernah awak menolong Nabi secara langsung, ketika Nabi ditindas, ketika Nabi diintimidasi, ketika Nabi dizalimi, tapi ketika awak lain namuah mengamalkan sunnah Nabi, berpegang dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah di dunia yang tak basuh, namun di akhirat nanti dijanjikan oleh Allah kita akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-sholihin. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka nanti di akhirat kami akan kumpulkan mereka bersama para nabi, bersama syuhada, bersama siddiqin, bersama orang-orang soleh. Termasuk kita Bapak Ibu di dunia alhamdulillah lai basuh-suh awak, di akhirat besok insyaallah awak basuh-suh lo badia. Maka doa awak kepada Allah sebagaimana Allah kumpulkan kita di siko kiniko, Allah juga di akhirat nanti mengumpulkan kita bersama orang-orang soleh lainnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bila rayu Bu? Pasu alun laila rayu Ustaz tanyanan. Ya Bu. Dah. Bapak Ibu, dulu kajian awak sebuah mudah-mudahan kita kena Bu ya, tentang al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat. Kini kajian awak dia awak akan menyambut bulan suci Ramadan, kamu memasuki bulan suci Ramadan, kita tarhib Ramadan saja Bapak Ibu. Maknanya tarhib tu rahaba yurahibu tarhiban. Maknanya ittasa'a, lapang. Jadi awak menyambut bulan suci Ramadan ko hati lapang. Ada hati orang yang sampai ketika masuk Ramadan Ustaz. Abang menurut Ibu. Lai. Cerita orang dia tuang kot Bapak Ibu dah. Deh, laka puasa lo habis suat lah ya cina. Iyo laka puasa lah dia bareng ke mengali lontong esok Nah, acame ya Bu. Dah. Model itulah Bapak Ibu. Kalau lapang hati tentu ada persiapan awak. Lapang hati awak, lapang awak menyambut bulan suci Ramadan. Aku maknanya tarhib atau bahasanya awak menyambut Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bahasa Arab ungkapan selamat datang tu nak marhaban saja dah. Ada ahlan wa sahlan ke. Ahlan wa sahlan. Selamat datang, marhaban selamat datang ya. Tapi marhaban ko lebih khusus. Maknanya lebih khusus. Kalau datangnya disambut, tiba Pak Presiden kemari Bu, itu tak sembarang-sembarang saja ada Bu, tak apa adono saja di ketangan dah. Ya Bu, kumpamana lah seminggu ada mandi tu, pasti mandi waktu Presiden ketiba kan. Dah, mau dituana awak menyambut tamu. Bapisah awak ya beliau sedih awak sebab kedatangan beliau tu sangat luar biasa. Mau ditulo ya Ramadan. Justru awak kebanyakan ketika akhir Ramadan dia lah senang bergembira bana dengan berpisah dengan Ramadan. Padahal di awal Ramadan awak mengecen marhaban ya Ramadan, namun di dalam Ramadan awak tak sempurna melakukan ibadah kepada Allah. Maka dengan marhaban ya Ramadan tersebut diharapkan awak menyambut tamu ko dengan gembira, dengan lapang, dengan bersukacita. Di dalam bulan Ramadan awak manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Kemudian Bapak Ibu, bulan Ramadan itu adalah termasuk bulan yang spesial bana. Ya Bu, pakai bana aku buat spesial bana. Dah. Bapa spesial Ustaz karena khusus penyebutannya dengan Ramadan di dalam Al-Qur'an.
Kalau bulan-bulan yang lain tak do disebutkan oleh Allah. Misalnya Allah bercerita tentang bulan-bulan haram, Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, atau bercerita tentang bulan-bulan haji, Ashhurul Hajj atau Ashhurum Ma'lumat. Tapi kalau bercerita tentang Al-Quran, Allah menyebut dengan Ramadan. Syahru Ramadan allazi unzila fihil Quran. Ramadan, disebut Ramadannya. Bulan lain tak ada disebutkan dah. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam setahun itu ada 2 balai bulan. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, dari 2 balai tersebut minha arba'atun hurum, ampik di antaranya bulan-bulan haram. Bulan yang ampik yang haram kau nak do disebutkan oleh Allah dah, bulan azir dah. Tapi dijelaskan oleh hadis Nabi. Aku maknanya hadis menjadi mubayyin terhadap penjelasan Al-Quran. Apa kata Nabi? Salah satu mutawaliyat 3 bulan baturui-turui kecil Nabi. Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar allazi baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab itu bulan yang terletak di antara bulan Jumada atau Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Jadi bulan Ramadan itu disabitkan nama. Kalau disabitkan nama, tandanya khusus Bapak Ibu. Perempuan dalam Al-Quran banyak. Ada Imra'atul Aziz, ada Imra'atul Fir'aun. Saya tahu Bu, Imra'atul Fir'aun Asiyah binti Muzahim maknanya. Imra'atul Aziz, ada ulama yang menyebutkan, ahli tafsir menyebutkan tentang Zulaikha ya Bu ya. Yang kejadian dengan Nabi Yusuf. Itu dalam Al-Quran Imra'atul Aziz. Tapi kalau Maryam langsung namanya disebutkan, menandakan bahwa Maryam itu khusus, spesial, dan tidak akan ada pernah sampai hari kiamat terjadi yang seperti Maryam, seperti ibunda Nabi Isa itu. Innallaha astafaki wa tahharaki. Wahai Maryam, Allah telah memilihmu, Allah telah mensucikanmu. Tidak akan pernah ada perempuan sampai hari kiamat yang sarupa je Maryam tu dah Bapak Ibu. Aku menandakan khusus. Tapi lain kini banyak Maryam model tu Ustaz. Itu beda loh tu. Ya Bu, dah. Banyak ada pedusi gini kok yang tak ada suaminya dah. Dah, tak ada suaminya ketika anaknya lahir. Ya, kan sama ya Maryam ibunda Nabi Isa tu. Itu beda ceritanya tu Bu. Ya Bu. Dah, barangkali ketika itu tu tak ada suaminya di situ, tapi suaminya lah bayi. Dah, beda dengan Maryam. Dah, Maryam tak pernah disentuh oleh siapapun. Makanya dalam bahasa Al-Quran Bapak Ibu, Maryam ko termasuk orang-orang yang dalam Al-Quran disebut inyo dengan saum, inyo berpuasa. Tapi puasanya menahan mengecek dari manusia. Dah, tapi inyo makan, inyo minum, iyo. Dah, tapi inyo tak mau ngecek dengan manusia dah. Maknanya Bapak Ibu, bahwa itu ujian terberat yang dihadapi oleh Maryam. Maka nama Maryam disebutkan dalam Al-Quran, itu pengkhususan. Model itulah malaikat disebutkan dalam Al-Quran. Wa Jibrila wa Mikala, Jibril dan Mikail. Disebut sekian banyak malaikat Bapak Ibu, tapi Jibril dan Mikail disebutkan, menandakan khususnya. Ayo Bapak Ibu, menandakan spesial. Nah, model itulah Bapak Ibu hari. Hari dalam Al-Quran, hari dalam kehidupan awakku ada 7 hari. Ahad, hari Minggu kalau awak menyebut kan. Isnin, hari Senin, Selasa atau Selasa Bu ya, hari yang ketiga. Arba'ah, Rabu, hari Ba'a coba kan. Hari Khamis 5. Sudah 5. Jumat, ndak sitah bahasana dah. Sitah itu kan 6. Tapi Allah menyebut dengan hari Jumat. Di dalam ayat lain Allah juga menyebut fis sabati. Allah tidak menyebut fi yaumis sabti. Tapi hari Jumat disebutkan lengkap di Allah.
Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melakukan salat, nah, pada hari Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah mengingat Allah. Disebutkan khusus menandakan Jumat harinya spesial. Maka Nabi menyebutkan dalam beberapa hadis, diantaranya Jumat itu adalah sayyidul ayyam. Nah, ayam dah bu. Nah, ayyam maknanya penghulu dari sekalian hari. Jadi induaknya dari sekalian hari itu hari Jumat. Fa'aksiru minas salati fihi, maka pada hari Jumat kata Nabi perbanyaklah bersolawat. Menandakan hari Jumat itu spesial. Mode tulo dengan bulan Ramadan Bapak Ibu. Nah, disebutkan namanya dalam Al-Quran, nama yang lain tidak disebutkan, menandakannya khusus. Maka awak rindu bana Bapak Ibu, ingin bana awak, ingin bersuhu dengan bulan Ramadan. Tidak awak saja Bapak Ibu, bahkan Nabi lah mengajarkan kepada kita, sajak di bulan Rajab berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana. Ndak fima razaqtana do bu. Itu harus ada kue di meja tu. Nah, fi rajaba wa sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami dalam bulan Rajab, berkahi kami dalam bulan Sya'ban, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Maknanya berkahi Bapak Ibu, pertama ya Allah panjangkan umur kami dalam kebaikan. Nah, itu maknanya. Jadi panjangkan umur kami dalam bulan Rajab ini ya Allah, bisa melakukan kebaikan terus. Nah, sebab berkah itu Bapak Ibu maknanya ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan tarwih. Jadi orang kalau kini rajin ke surau, datang ke masjid apa, besok tu lah kendor lah, tu dah bertambah nama itu dah. Bertambah-tambah terus, bahkan rugi bananya kalaulah kebaikan yang dibangun selama ko rusak. Selama ko rajin solat berjamaah, tapi kini-kini ko agak jarang solat berjamaah, tu kurang namanya. Makanya awak minta berkah kepada Allah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, wa balikna Ramadan, sampaikan kami ya Allah ke dalam bulan Ramadan. Ini sampai ke dalam bulan Ramadan. Banyak minta berkah wak dalam bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan kata Nabi syahrul mubarak, bulan yang sudah diberkahi oleh Allah. Jangankan Nabi 3 bulan sebelumnya mengingatkan kepada kita tentang pentingnya menyambut atau bersua dengan bulan Ramadan, berjumpa dengan bulan Ramadan. Sahabat pun 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan Bapak Ibu, kanu yad'una Allah sittata ashhur. 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, para orang-orang soleh, salafus soleh, itu mereka yad'una illallah, berdoa kepada Allah. Doanya kepada Allah ada Ustaz, ayyuballighahum Ramadan, agar Allah menyampaikan mereka ke dalam bulan Ramadan. Jadi kalau dihitung bulan Ramadan itu bulan yang ke-9, dikurangi sebelumnya itu 6 bulan, berarti Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ketika di bulan Rabiul Awal, para sahabat, para salafus soleh lah berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan ya Allah. Itu summa kanu yad'una ilallah, kemudian 6 bulan setelah datang bulan Ramadan, mereka berdoa lagi kepada Allah. Berarti masuk bulan Ramadan begitu lah, di dalam bulan Ramadan mereka terus berdoa. Makanya Bapak Ibu, suri tentang ibadah puasa tu, iko amalannya secara detail disebut oleh Allah. Kalau tentang solat, tak do main detail do. Perintah sajonya aqimus shalah. Lakukanlah solat zuhur sampai rakaat. Kan tak do dalam Quran do. Ya Pak ya? Tak do dalam Quran do. Lakukanlah solat iko, lakukanlah zakat, modeko nak ada dah. Tapi kalau baca itu tentang puasa lengkap, mulai dari hukumnya,
ba'a pensyariatannya orang-orang dulu bagai, apa faedahnya menjadi orang bertakwa, ba'a kalau ada yang sakit, yang musafir, kan lengkap tu Bu. Ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180 ampek tu. Kau sakitnya ba'a, nak taluknya ba'a. Kan itu tu. Dah. Sudah itu ba'anya orang kalau lah nampak dinya bulan. Dah. Ba'a orang kalau dalam bulan Ramadan itu bilonyo mulai berpuasa. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad. Ayat 187-nya. Tapi di antara ayat-ayat puasa tu Bapak Ibu, Allah selipkan ayat tentang doa. Dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 186. 183 tentang puasa, 184 tentang puasa, 185 tentang puasa, tentang Al-Quran, tentang puasa, 186 tentang doa. Jadi Bapak Ibu dalam Al-Quran 186 tu, apa kata Allah? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah ambo dakik. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku, kata Allah. Berarti ayatku tentang doa. Allah tu dakik, maka perbanyak doa. Tak masuk di dalam bulan Ramadan. Dan itulah yang diamalkan oleh sahabat atau salafus saleh dahulunya. 6 bulan sesudah datang bulan Ramadan, tak masuk bulan Ramadan, mereka banyak berdoa kepada Allah. Doanya kepada Allah ya Ustaz, ayyataqabbalahu minhum, agar Allah menerima semua amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi 6 bulan sebelum itu, setahun tu 2 balik bulan, 6 bulan sebelum itu minta basuh Ramadan. 6 bulan dan kedua minta kepada Allah agar seluruh amal ibadah diterima di Allah, termasuk amal ibadah bulan Ramadan. Maka perbanyak doa Bapak Ibu. Termasuk Nabi juga mengajarkan kepada awak doa menyambut bulan Ramadan. Doanya itu, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan ambo, sampaikan ambo ke dalam bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan pula Ramadan kepada ambo. Sampaikan ambo ke dalam Ramadan, sampaikan pula Ramadan kepada ambo. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah sadu doa-doa ambo. Amanahnya Bapak Ibu melalui doa tu ada 3 hal di situ. Pertama, minta salimni, selamatkan ambo, sampaikan ambo, sehatkan fisik ambo ya Allah, kuatkan hati ambo beribadah ya Allah. Itu maknanya tu Bu, diselamatkan awak ya Allah, diagi kesehatan ya Allah. Maka ada sebagian ulama menyebutkan persiapan Ramadan itu ada namanya ruhiyah, persiapan keimanan. Ada ilmiah, persiapan keilmuan. Ada jasadia, persiapan fisik awak mesti sehat. Kalau tidak sehat awak bulan puasa Bapak Ibu, kurang lengkap ibadah awak. Cubalah Bapak Ibu, awak napai ke surau tapi pinggang sakit, kaki sakit, diabetes muncul loh, yo stroke tiba loh. Itu tidak sempurna ibadah awak Bapak Ibu. Dah, makanya orang beribadah, anak muda dengan orang tua beribadah, dari segi kesempurnaannya sempurna anak muda. Baik mantun Ustaz, ya karena orang tua Bapak Ibu lah banyak uzurnya. Maka anak muda yang rajin beribadah kepada Allah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, itu lebih dicintai oleh Allah. Kalau orang tua beribadah itulah biasa Bapak Ibu. Kalau ada orang tua dak yo namo sujud, dak yo namo rukuk, itulah keterlaluan itu. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, minta kepada Allah fisik awak sehat. Yang kedua, wasallim li Ramadan. Ya Allah, kau tiba Ramadan tu kepada ambo, mudahkan ambo beramal ya Allah.
Ko menyambut Ramadan lah semangat, tapi dalam bulan Ramadan lah kendor lah beko bu. Bila orang rami Ramadan Bapak Ibu, tak sama dengan kepribadian Nabi dah beribadah dah. Nabi itu Bapak Ibu semangat beribadah Ramadan, itu makin ke ujung Ramadan makin semangat beribadah. Awak ndak doh kebanyakan makin ke ujung Ramadan nenta bayang baju modian ke di Bali ya bu. Nenta bayang kacang tojin ke dibuat atau indah nenta bayang pulang minanturim buat ia tamun semua nah. Itu nenta bayang makonya Bapak Ibu cari rantak ko di An-Nur ko. Di An-Nur ko bulan Ramadan lai dari awal sampai akhir Ramadan panuh tarui. Kalau di tempat lain bu cari Bapak Ibu di Manado tu dah itu di awal yo rami. Bahkan kecil pengurus masjid, pengurus musola, rasul ndak kamu musola lah 2 lantai dibuat panuh ya baru. Tapi lah di malam kedua, di malam ketiga orang lah mulai babukon deh lagak sadia lah pengurus ndak sarami malam pertama dah. Cubalah celiak Bapak Ibu. Malam pertama tu ambo pernah mengaji di salah satu masjid Bukit Tinggi dulu tu. Nah, itulah jam 7:15 ambo tiba di masjid, waktu 7:30 kan ada 20 minit lah itu dah lah payah masuk sampai ke mihrab ko. Lain nampak di pengurus ustaz lah tiba tu pergi jalan ustaz. Di malam kedua tu dah mula ambil risiko dah terlambat tiba. Nah, capek tiba sebelum azan dah ada orang di masjid Bapak Ibu. Dah ada orang di masjid tu. Bakok malam kedua tu tak ada orang nampak di masjid dah serupa malam pertama kerana awak lah berbaur dengan babuku. Dan banyak manusia Bapak Ibu ketika babuku ko offset. Bakok offsetnya Ustaz pertama sehari tadi berpuasa tu kalau di Bali di pesawat tu do tempat pembukuan tu. Sudah asar tu pergi cari pembukuan yang di Bali ni tadi kolak cirsnya nampak onde-onde kat 5.000 loh. Gorengan kat 5.000 loh. Nampak lo ya tabu ayaka kat 5.000 loh. Ya bu, nampak lo lamang tapai rasa kayo lo 5.000 loh. Alah, beko rasa nak kayo lo sadonya bu. Ayah putih saya habis 5 kali ni. Alun beko makan lai sehingga Bapak Ibu ada sebuah ibadah yang banyak manusia lalai ketika itu solat maghrib berjamaah di masjid atau di musola. Carilah Bapak Ibu 5 waktu tu dalam bulan Ramadan nempal yang sepi peminatnya solat maghrib. Kau kebanyakan kau nak do di daerah awak kau tu di Manado saya donya buah lah bako model tu orang sibuk dengan babuku. Maka hati-hati Bapak Ibu, awak dihadirkan dengan hal-hal yang bisa melalaikan awak. Termasuk Bapak Ibu babuko basamo. Carilah Bapak Ibu, orang babuko basamo tu kadang-kadang jam 8 ke solat maghribnya. Lah azan Isya orang di masjid tu hanya tiba ke masjid tu 3 rakaat, perhatian 3 rakaat yang semayang. Dah tanya cik dah. Lain tak sasik dah semayang tadi 3 rakaat. Awak lah semayang maghrib tadi lah ustaz je lah. Bakok lah semayang maghrib, bakok tak ambil mana? Awak babuku sinan tadi, tak ada iya baru 2 sinan do. Tak ada lah makan saya dulu je nah. Kan rugi tu bu. Tinggal semayang wajib gara-gara buku bersama. Buku bersama ko 10 lah macamnya dah bu. Sesama alumni TK dulu. Sesama alumni SD, SMP, SMA. Sudah itu S1, S2, S3. Tambah lo kawan-kawan sama main futsal, main badminton, main macam-macam lah. Nah, banyak lah macam itu bu. Sehingga banyak membuat orang lalai. Jangankan solat wajib lah, jangankan solat sunnah yang lalai lah. Solat wajib saja nama lalai. Berarti tak boleh buka bersama Ustaz? Boleh bu. Boleh, bu tak melarang dah bu. Dah, tapi kalau kamu lalaikan awak beribadah kepada Allah lebih-lebih dalam bulan Ramadan tersebut, rugi awak. Iko sudah solat asar ngabuburit, itu hal-hal yang membuat awak lalai ya Bapak Ibu. Di Siko nak do bu, di Manado ada orang main domino di lapau tu Main domino di lapau kan tak do minta kopi stengenya tu dah. Tak do tu dah bu. Dah. Dari sudah zuhur main domino di lapau sampai orang babuku.
Manga tu lah mana mendumino manunggu waktu babuko cenya. Kalau bahasa kami tu mamatang-matangan hari. Ada orang mamatang-matang hari tu di lapau saya duduk. Padahal Bapak Ibu, doa yang paling mustajab tu bila Bapak Ibu di ujung awak litak parui awak. Bila tu Bu? Nyalang babuko. Maka jalan babuko tu kau dapat di rumah saya wallahi banyak baca Quran, banyak zikir. Beko lah babuko, beko banyak berdoa. Iko kalau lah nampak nasi tu kadang-kadang lupa berdoa babuko di saking litak kan. Kadang-kadang ada lo kawan kau punya penyakit bagi. Di setelnya alarmnya tu jam 6 kurang 10 hari baru. Nah, di setelnya alarmnya. Dah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asal kau kawannya yang lain ni masajid yo orang azan. Dah, alah minum lo nya, makan lo nya. Alah sudah turun sabina. HP dia mau bunyi tadi man. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai awak lalai, maka perbanyak berdoa. Termasuk doa tadi itu Bapak Ibu. Masuk bulan Ramadan beko tu doa diajarkan oleh Nabi. Allahumma ahillahu alaina bil iman, bil amni wal iman. Ya Allah, dengan sebab nampak hilal ko ya Allah, agi kamu keamanan, agi kamu keimanan, wassalamati wal Islam, agi kamu keselamatan dan Islam, wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda, agi kepada ambo taufik untuk melakukan hal-hal yang kau ridhoi. Jadi perbanyak berdoa Bapak Ibu. Masuk bulan Ramadan beko tu, seluruh waktu dalam bulan Ramadan itu mustajab doa. Apa lain dijuang litak wak tadi itu. Kecil Nabi Bapak Ibu, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan kecil Nabi yang doanya tidak akan ditolak di Allah. Siapa 3 golongan tu tu? Pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasaimu hina yuftir, orang yang berbuka hingga orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Yang ketiga, wada'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Jadi dalam nanti tu ada doa yang mustajab tu, doa orang berpuasa hingga nyoba buku. Tu lebih mustajab lah. Maka waktu-waktu itulah hawa nafsu sedang memberontak, segala nak kadi bali sadonyo. Ada orang membeli pembukon saja, membeli kolak saja, kapai kumbu apa membeli kolak. Kenapa mu itu? Ya Bu, ada orang istilahnya ngabuburit, nyoba puasa tapi maksiat dikerajukan. Ya Bu, dah, nyoba puasa pe matang-matang hari tapi maksiat dikerajukan. Macam lihatlah anak-anak muda ke Bapak Ibu, di sikoi tu balik ko nak do, pi mana do Bu. Dah, inyo kecilnya pe matang-matang hari tapi paciknya pacik 1000, lari ondana lari 20 nya. Pai dengan orang yang bukan mahramnya. Kau tu kan nyoba puasa kecilnya apa? Pi dosa dikerajukannya. Maka oleh kerana itu Bapak Ibu, maka ulama menyebutkan persiapan Ramadan tu diantaranya keilmuan. Termasuk Bapak Ibu, dalam bulan Ramadan hal-hal yang anan wak kerajukan, amalan anan mesti wak tingkatkan, dan yang bisa membuat amal ibadah wak terseret hilang pahalonya ke. Makanya bulan Ramadan tu kecil Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang lain berpuasa tapi tak ada yang didapatnya kecuali lapar dan dahaga saja. Litak saja yang dapat, nya pahala tak dapat. Apa kok pahala tak dapat nya karena nya melakukan hal-hal yang jelek, yang buruk, yang dilarang di Allah. Termasuk bergibah, memfitnah orang, mencaci orang. Kalau ada orang mencaci awak, menghina awak, baca Ustaz, Nabi mengecekan, faqul inni shaim, kecian ambo sedang berpuasa. Contoh dak Bu? Kecian ambo sedang berpuasa, ambo sedang berpuasa. Ya Bu. Walaupun awak kalau dalam hal seperti itu dikecekno awak diorang pamono. Dah. Ambar buat cenyom pamo wah. Dah. Awak boleh awak membalik tu boleh, cukup ang baru saja. Dah, jangan ditambah ang baru semua jo karo. Tu lah biar awak nama itu. Dilarang tu tu. Dah. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Tak boleh lebih dari itu doh.
Kebanyakan lah biar akhirnya tiba emosi, akhirnya bertangka, bercakap, nencik ingin mengalahkan kau, nencik ingin mengalahkan kau, sama-sama rusak ibadahnya. Maka kalau ada orang mencik pada itu, ini shaim, ambu sedang berpuasa. Dan biasanya dalam bulan Ramadan Bapak Ibu, hal seperti itu banyak bisa tertahan di orang. Tapi hal seperti itu banyak nalapih ketika Idul Fitri lah masuk. Lisan ditahan dalam bulan Ramadan, tak mau mempergunjian orang, tak mau menggibahkan orang, tak mau mencaci maki orang. Ketika baru sehari macet di jalan Tiga Balai, kau baru sumpah serapah lah keluar. Pandia panang bawa tu mah. Oh, macam-macam kan? Nah, batu karenanya lah merasa bebas dengan ibadah puasa batang. Padahal amaliyah dari ibadah puasa yang kita lakukan bukan hanya di dalam bulan Ramadan faedah dan manfaatnya, tapi harusnya berimbas di luar bulan Ramadan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Ramadan kau istimewa, perbanyak berdoa di dalamnya. Kemudian Bapak Ibu, di dalam bulan Ramadan itu siang malamnya amal ibadah sadonya. Amal ibadah yang mesti wa tingkatkan Bapak Ibu, pertama asyam, puasa wa jago dulu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Hadis ko Bapak Ibu juga beriringan dengan hadis yang satu lagi. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siangnya ampunan Allah, malamnya ampunan Allah ya. Siangnya awak menahan diri dari lapar, malamnya awak berpayah-payah dengan melakukan qiyamul lail. Jadi dalam bulan Ramadan tu ndak sanang sebenarnya Bapak Ibu. Ku ada orang yang sanang sih bulan puasa tu. Kecilnya naumu shaimi ibadah Ustaz. Lalu orang berpuasa tu ibadah tu Ustaz. Jadi dari jam 6 subuh sampai yang 12 siang lalu senyabu. Beko solat zuhur, sudah solat zuhur lalu lo lihat jago lo jam 5 habis hari di lalu sen, bukan itu maksudnya. Tapi pergunakanlah waktu-waktu itu tuh untuk beribadah. Ada orang yang lalu saya Bapak Ibu. Lalu saya kan rajo tarui. Di maduduk di masenggang lalu sini dalam motor dalam angkot lalu yo. Ya Bu. Di rumah lalu yo, di kantor karajo lalu yo. Habis hari di lalu sen. Yang salahkan saya Bu, nyoba puasa. Jangan sampai pada itu Bapak Ibu. Malam hari awak berpayah-payah qiyamul lail tu berpayah-payah Bapak Ibu. Awak lakukan solat malam. Makanya yang solat malam melakukan kepayahan mode itu, solat yang paling utama setelah solat maktubah itulah solat malam. Barik melakukan Bapak Ibu apolai 10 hari menjalang rayu. Tu barik tu orang ramai orang di lapang kantin, di pasar sate, pasar bawah, pasar lereng, di masjid, musola tu lah mulai lupa orang tu. Pemain naturalisasi tu di masjid lah tu. Dah pemain-pemain inti saya lah Nah, ni pemain-pemain naturalisasi kok kamarnya pindah alamnya. Ya Bu. Pindah alamnya ku kok ke pasar lah nyolai, mencari baju rayu karajo lai. Mencari baju rayu tu jangan salah Bu. Ambo pernah bertanya ke orang tu Dah. Nyo mencari baju mode itu lah 5 hari nyo pai ke pasar wo pai menikmati macet ndak susuur. 5 hari tu Bu mencari baju tu sekali pai langsung suwo kali jarang lah Bu. Kadang ada barangnya ndak cocok harganya. Akhirnya pai lo ke tempat lain. Tiba tempat lain barangnya agak murah, tapi jahitnya agak kurang lo, cari lo kesinan lain. Kan ada sih nama itu dah. Sehingga lalai beribadah gara-gara itu. Maka malamnya tu awak berpayah-payah Bapak Ibu. Di antara kepayahan itu awak banyak rukuk, banyak sujud malam hari dengan melakukan solat tarawih. Makanya melaksanakan solat tarawih Bapak Ibu, awak solat tarawih. Sudah solat tarawih awak langsung melaksanakan witir Bapak Ibu. Hatta yansharifal imam kutibat lahu qiyamul lail. Qiyamul lailah. Orang yang tak berpaling bersama imam artinya nyo bersama je imam tarawih. Makanya solat witir tu solat sedih masjid musala kau Bapak Ibu. Solat imam tu solat awak. Apa caranya beko ustaz diulang balik tu solat witir ada ustaz diulang solat tahajud sila ibu kerja go malam. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, you berpayah-payah awak tapi pahalanya kadang. Satu orang Bapak Ibu dapat malam Lailatul Qadar tu nya. Satu orang.
Tapi yang bisa menikmati, mendapatkan keberkahan dari Lailatul Qadar hanya orang beribadah. Kan satu orang menemui Lailatul Qadar, dia melalui malam satu nama. Orang lalu dapat ya Lailatul Qadar tu ya. Nak orang bampu dapat Lailatul Qadar tu ya. Tapi yang dapat dari keberkahan Lailatul Qadar itu yang pahalanya lebih baik dari 83 tahun sampai bulan tersebut hanya orang beribadah, Bapak Ibu. Makanya Nabi itu di 10 hari terakhir itu ibadah beliau meningkat. Apa kata Aisyah? Iza dakhalal asral awakhir min Ramadan, kalaulah masuk 10 akhir bulan Ramadan, apa yang dilakukan oleh Nabi? Ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Yang kedua, wa aiqaza ahlahu, membangunkan istri dan anak-anaknya untuk beribadah. Mereka terkahar ibu tu menjaga minantu ke solat tahajud malam hari. Ya bu, itu contoh. Nah, yang ketiga, wasadda mi'zarah, Nabi itu mengencangkan ikat pinggang lalu dak yo bini tu maksud. Dia tu mengejar keutamaan malam akhir bulan Ramadan. Nah, itu Bapak Ibu, itu bedanya Nabi dan sahabat dengan kejadian atau keadaan saat ini. Nah, mudah-mudahan awak saji kau dak don model itu ya. Nah, mudah-mudahan awak serupa jo yang dilakukan Nabi. Semangat menyambut bulan Ramadan, semangat beribadah dalam bulan Ramadan dan bahkan sampai akhir Ramadan. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Ramadan atau ibadah yang wak lakukan dalam bulan Ramadan itu yang wak arukkan ampunan Allah. Dan satu awak kau pasti melakukan dosa dan kesalahan Bapak Ibu. Makanya orang yang meninggal sebelum datang bulan Ramadan, meninggal dengan yang sesudah menikmati ibadah dalam bulan Ramadan, pahalanya beda. Ada kisah dari sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah Bapak Ibu. Thalhah ko dalam mimpinya nyoba mimpi. Mimpinya inyo ada mencalik dua orang sahabat yang ciek meninggal sebelum datang bulan Ramadan tapi mati syahid meninggalnya, nan ciek meninggal sesudah datang bulan Ramadan. Seketik lah Ibu. Rupanya yang meninggal sesudah datang bulan Ramadan ko inyo ditempatkan oleh Allah dalam sarugo yang sangat istimewa. Nama itu ada Bu. PPIP ya Bu yo, yang paling istimewa mana, paling aktif mana. Nah, sangat khusus untuknya. Yang meninggal syahid itu di bawah derajatnya dari yang meninggal sudah Ramadan. Sehingga Thalhah bin Ubaidillah baca cerita jo sahabat yang lain tak bisa yang menakwil ke mimpi ko dah. Langsung ditanyakan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, gerangan mimpi ambo kuah. Ambo bermimpi modekwa. Ada sahabat ku hanya rajin beribadah, meninggal syahid di jalan Allah. Meninggal tu sebelum datang bulan Ramadan. Ada nencik lain meninggal sesudah datang bulan Ramadan, tapi dalam bulan Ramadan inyo manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Kecik Nabi yang meninggal sesudah datang bulan Ramadan inyo dianggap tampik yang khusus di Allah, istimewa tampiknya. Karena bulan Ramadan dilaluinya dengan ibadah yang full. Makanya Bapak Ibu, kalau dalam bulan Ramadan ibadah orang tak meningkat dah, jangan diarukkan di sabalik bulan di luar bulan Ramadan ibadahnya akan meningkat dah dulu. Sedangkan dalam bulan Ramadan saja lain satu orang berpuasa tu tak satunya berpuasa dah. Apa lagi di luar bulan Ramadan? Bapak Ibu, mana barik melakukan solat puasa bulan suci Ramadan dibandingkan puasa sunnah Senin dan Kamis? Barik puasa sunnah Senin dan Kamis karena lawan wak banyak. Beko apa ke kantua kawan ngulik-ngulik di kantua tu. Tapi kalau puasa Ramadan, orang-orang berpuasa yang lain. Dah, kalaupun ada yang tak berpuasa pasti menghormati. Berbeda dengan kecil pejabat wak dulu bu ya kalau tak salah bu. Hormati yang berpuasa mesti menghormati yang tak berpuasa. Ya Bu, adalah dulu kejadian seperti itu. Nah, yang tak berpuasa mesti dihormati oleh yang berpuasa. Harusnya yang berpuasa aku dihormati oleh yang tak berpuasa. Aku tak do warung kelambu namanya, tak do orang merokok di jalan gitu. Nah, dia atur dia menghormati orang berpuasa. Kini kan tabalik saya ganji-ganji saya tu. Korban jambret jadi
Tersangka bisa jadi pada itu. Mau ditulur Ramadan Bapak Ibu. Dah. Ramadan orang yang tak berpuasa karena uzur anyo anyo menahan diri pulo. Dah. Ada perempuan yang ada halangan. Dah, nyo kena puasa tu dia hargai pulo dan bahkan nyo menahan tu nyo dapat pahala loh. Di Bapak Ibu, ikulah amal ibadah yang mesti wak lakukan ketika dalam bulan Ramadan. Ayo wak jago ibadah puasa itu dengan meningkatkan amalan-amalan di dalamnya. Perbanyak membaca Quran, perbanyak bersedekah. Kalau bisa Bapak Ibu, wak pergi ke surau bawa pisang sesikit, bawa air minum atau itulah luar biasa Bapak Ibu. Man fattara shaiman, orang yang bagi orang lain pabukon Bapak Ibu, itunya akan dapat pahala sebagaimana yang didapat di orang yang berpuasa tu. Maka luar biasa tu. Ya Bu, kalau lain rezeki wak, ayo dibawa pabukon ke masjid, dibuku, dimakan di orang luar biasa. Bahkan di tempat-tempat lain atau di daerah di negara-negara lain ada orang yang begitu bersemangat, tagak di muka pintu, lewat orang muka pintu tu, masuk ke rumah dia, di rumah dia muka gini, rumah dia muka gini. Ya Bu, awak alhamdulillah di daerah awak do ada itu, baca rohnya tu. Di antaranya ada yang mambok pabukon ke surau. Beko diletak di meja di teras, ada itu di masjid, di musala. Ada yang langsung magian di jalan-jalan, di simpang-simpang, tu orang yang lewat, aku pabukon. Itu luar biasa Bapak Ibu. Amalan itulah yang mesti tingkatkan. Kalau dalam bulan Ramadan lah meningkat amal ibadah, diharapkan di luar bulan Ramadan amal ibadah meningkat. Tapi dalam bulan Ramadan ibadah pemalih, jangan diaruk lagi di luar bulan Ramadan kerajin surang sen. Itu jarangnya Bapak Ibu. Orang yang terlarang dalam melakukan khairah dalam bulan Ramadan, kebaikan, maka fakat hurima kata Nabi. Maka di bulan-bulan yang lain pun akan susah melakukan kebaikan. Itulah Bapak Ibu, jam 9 kurang sejam hari. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita termasuk golong-golongan orang-orang yang la'allakum tattaqun. Menyambut bulan suci Ramadan awak bergembira. Lai dipanjangkan umur dia Allah biko masuk dalam bulan suci Ramadan, awak bersemangat beribadah. Insyaallah la'allakum tattaqun tu dapat gitu. Amin ya rabbal alamin. Perbanyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.